Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Mufiat Zuria. Today I'm going to presentation about reference and inference. So the topic that I will explain is reference and attributive uses, names and reference, the role of context and anaphoric reference. Reference an act in which a speaker or writer uses linguistic for enable a listener or reader to identify something. A referring expression is a linguistic form which can be proper noun, non-phrase indefinite, non-phrase definite, non-phrase indefinite, and pronouns. Jadi reference adalah tindakan di mana si speaker menggunakan bentuk dari linguistic form ini untuk memungkinkan si pendengar atau listener untuk mengidentifikasikan sesuatu. Nah, bentuk referring expression itu adalah linguistic form di mana ada proper noun. Di sini contohnya ada Shakespeare. Non-phrase definite yaitu the author, the singer, and the island. And non-phrase indefinite-nya ada a man, a woman, and beautiful place. And pronoun-nya ada he, her, it, and them. Di sini contohnya ada, di sini saya kasih contoh yaitu ada regional sama soal itu proper nouns. Non-phrase-nya itu ada definite yaitu the actor sama the city. Non-phrase indefinite-nya ada a man sama a place. Pronoun-nya ada he or him sama it. Reference is clearly tied to the speaker goals and the speaker belief in the use of language. It can be identify something. Can the listener be expected to know what particular something? For successful reference to occur, we must also recognize the role inference. Because there is no direct relationship between entities and word, the listener text is to infer correctly which entity the speaker intends to identify by using a particular referring expression. The choice of the one type of referring expression rather than another seems to be best to a large extent on what speaker assume the listener already know. Jadi agar si reference itu bisa dikatakan berhasil, kita juga harus tahu peran dari inference itu sendiri, inference ini. Nah, inference ini bisa dikatakan adalah gambar atau bayangan yang muncul dalam pikiran si listener atau si pendengar dari kata-kata yang diucapkan oleh si speaker, pembicara. Lalu reference and inference itu terjadi ketika si pembicara ingin mengacu pada sesuatu benda atau suatu hal dan apa yang muncul di dalam pikiran si listener, si pendengar ini. Selanjutnya ada referential and attributive uses. Attributive uses is a meaning whoever or whatever fit description. And it is important to recognize that not all referring expressions have identifiable physical reference. Indefinite pronoun phrases can be used to identify physically present entities. Jadi penting untuk diketahui bahwa tidak semua ekspresi memiliki rujukan fisik yang dapat diidentifikasikan.
frasa kata benda belum tentu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasikan suatu entitas yang hadir secara fisik, tetapi frasa tersebut bisa saja digunakan untuk mendeskripsikan wujud yang diasumsikan ada sejauh yang kita sudah ketahui dan ataupun tidak ada. Contohnya di sini yang A ada there is a man waiting for you. Yang B ada he wants to marry a woman with a lot of money. Yang C ada we'd love to find a 9-foot-tall basket player. Jadi A di sini reference-nya itu is physically present entities. Yang B itu ada reference does exist but is still unknown. And yang C itu ada reference-nya is doesn't exist. Nah, lalu selanjutnya di sini ada attributive uses-nya, yaitu a man waiting for you, a woman with a lot of money, and 9-foot-tall basket player. Jadi attributive di sini tuh yang digunakan yaitu ada a man, a woman, dan a nine yang merupakan bentuk dari linguistic form, yaitu non-present indefinite. Lalu ada names and reference, yaitu the version of reference being present here is one is which there is basic intention of identify, recognize of intention, di mana ini kedua ini adalah collaboration at work. Jadi proses ini tidak hanya bekerja untuk satu penutur dan satu pendengar, one speaker and one listener, tapi terdapat semua anggota kelompok yang mempunyai bahasa dan budaya yang sama. Terdapat konvensi bahwa ekspresi pengarah tertentu akan digunakan untuk mengidentifikasikan wujud tertentu. Hal ini juga yang membuat kita berasumsi bahwa ekspresi acuan hanya dapat merujuk pada wujud entitas yang sangat spesifik. Ini juga yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana seseorang itu dapat diidentifikasikan melalui ungkapan dan melalui nama. Jadi names and reference ini di mana terdapat collaboration at work. Nah, collaboration at work-nya itu ada intention to identify dan recognize of intention. Contohnya ada dua di sini, yaitu yang pertama, can I borrow your Shakespeare? Terus yang B itu merespon, yeah, it's over there on the table. Jadi konteks Shakespeare di sini itu bukanlah mengacu pada nama seseorang, tapi mungkin saja mengacu pada sebuah buku, yaitu dinotis dengan linguistic form yaitu it. Notice the pronoun it, yeah, is over there on the table. Lalu yang kedua yaitu ada yang A itu ada where's the cheese sandwich sitting? Yang B itu menjawab he is over there by the window. Nah, konteks di sini merujuknya bukan pada suatu hal tapi orang. Linguistic formnya di sini tuh di notice yaitu pronoun yaitu he. Di mana cheese sandwich ini ditaruh? Terus yang itu dia di sana dekat jendela. He is over there by the window. Jadi notice linguistic form atau referring expression yang dinotis di sini adalah yang pertama itu pronoun it dan yang kedua itu pronoun he.
Terus selanjutnya ada the role of context. The context is just a linguistic part of the environment which referring expression is used. The physical environment or context is perhaps more easily recognized as having a powerful impact on how referring expression are to interpreted. Jadi konteks hanyalah bentuk dari linguistik di mana yaitu dari lingkungan tempat ekspresi di mana pengarah yang digunakan baik di lingkungan fisik maupun konteks fisik. Untuk lebih mudah dikenali yang mempunyai pengaruh yang kuat bagaimana si ekspresi harus ditafsirkan. Contohnya di sini ada the cheese sandwich is made with a white bread, dan yang B itu ada the cheese sandwich left without paying. Jadi yang A ini jenis tafsir. Jadi kedua E dan B ini jenis penafsiran itu berbeda. Dalam setiap kasusnya tuh penafsiran role context itu berbeda. Di mana yang A itu the cheese sandwich is made with white bread itu mengacunya pada makanan, dan yang B itu the cheese sandwich left without paying itu mengacunya pada seseorang. Kenapa begitu? Karena made with white bread itu konteks yang membuat arti dari cheese sandwich itu menjadi sebuah makanan, the cheese sandwich, dan yang the cheese sandwich live without paying ini yang ada unsur physical reference-nya, ini tuh berarti tuh kayak orang itu pergi tanpa membayar. Jadi makna sandwich di situ adalah panggilan untuk nama orang itu. Lalu ada anaphoric reference, yaitu anaphoric reference as process of continuing to identify exactly the same entity as denoted by the antecedent. The anaphoric reference must be interpreted differently. The second or subsequent expression is the anaphor of the initial expression is the antecedent. Jadi anaphoric reference itu adalah proses untuk mengidentifikasikan entitas yang sama seperti yang dilambangkan dengan antecedent, yaitu anaphoric reference harus ditafsirkan secara berbeda. Contohnya di sini ada in the film a man and a woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while the woman poured water on it. He said something to her and they started laughing. Jadi linguistic form yang dipakai di sini adalah indefinite, yaitu ada a man, a woman, and a cat. Terus definite-nya itu ada the cat, the woman, and the man. Lalu pronouns yang dinotis di sini adalah he, her, and they and it. The use of zero anaphora as a means of maintaining reference currently creates an expectation that the listener will be able to infer or what the speaker intends to identify. Penggunaan dari zero anaphora itu berarti kita tuh untuk mereferensikan dengan jelas untuk menciptakan harapan bahwa si listener ini bisa menyimpan siapa dan apa yang ingin diidentifikasikan oleh si speaker. Oke, saya ulangi. Jadi penggunaan zero anaphora adalah untuk mereferensikan dengan jelas dan untuk menciptakan bahwa si listener ini atau si pendengar bisa menyimpulkan siapa dan apa
yang ingin diidentifikasikan oleh si speaker, yaitu si pembicara. Contohnya di sini ada the peel, yang A itu ada the peel and onion and slice it. Yang B itu ada drop the slice into hot oil, and yang C itu ada cook for 3 minutes. Jadi ketika kita mau menginterpretasikan, kita juga harus mengidentifikasikan entitasnya. Seperti yang A ini, bentuk dari linguistic formnya itu ada an onion and it. Terus yang B itu the drop the slice into hot oil, ada the slice. Yang C ini tidak ada bentuk expressionnya, jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai reference ya. Jadi an onion itu dia definite noun phrases, and it-nya itu pronounce, the slice-nya terbalik. An onion itu bentuk dari indefinite, and the slice-nya adalah the peel and onion itu definite, and the slice itu indefinite. Dan yang bentuk C di sini tuh tidak ada linguistic expressionnya. Jadi ini yang bisa disebut sebagai is called zero anaphora or ellipsis. The conclusion. Referring expression is linguistic forms which can be proper noun, definite and indefinite noun phrase, and pronoun. For successful reference does not depend on strictly literal or grammatical relationship between the properties of the reference and referring expression chosen. Successful reference means that an intention was recognized via inference, indicating a kind of shared knowledge and hence social in connection. And successful reference is necessary collaborative with both speaker and the listener, having a role think about what the other has in mind. Jadi untuk mengidentifikasikan si reference itu, kita itu perlu mengacu pada referring expression atau yang disebut juga linguistic form, yaitu harus ada proper noun, definite and indefinite noun phrase, and pronoun yang tadi saya sebutkan. Definite itu seperti the place, the actor. Terus indefinite ada a man and a woman. Yang tadi saya sebutkan, ada proper noun itu seperti kayak nama orang atau nama kota. Terus noun phrases definite itu ada the actor atau the city. Terus a man-nya itu ada a place, a man. Terus pronoun-nya itu ada he, him, or it. Okay, that's all my presentation about reference and inference. I'm so sorry if there are any mistake, and this is a reference for book Pragmatic Users. So thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. See you.